Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai dampak perlakuan kepada anak sehingga nanti pada umur dewasa akan menimbulkan gejala psikosomatis. Kita akan bahas bersama pakarnya, Dr. Arina Widya Murni, SPPD KPSI. Assalamualaikum, Dr. Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Masih sehat kita ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, Dr. Rina. Ternyata gangguan psikosomatis yang dialami orang dewasa ini ada kaitannya rupanya dengan kejadian-kejadian masa dia anak-anak. Bagaimana? Silakan Dr. Rina ceritain. Iya, Prof. Jadi kalau kita bertemu dengan pasien psikosomatis, Rina selalu akan membongkar masa lalu. Sebagian pasien kadang nolak tuh, Prof. Aduh, saya jadi nangis, Dok, kalau ditanya masa lalu saya. Ya enggak apa-apa, saya siap mendengarkan Anda menangis seperti itu. Dan ternyata memang hampir seluruhnya itu punya masa lalu yang gelap ya, masa lalu yang kelam, bisa perceraian orang tua atau ditinggal oleh orang tua di masa kecil ya. Kemudian ada traumatik kejadian lain, mungkin dibully di sekolahnya. Nah, itu tuh walaupun saat ini nggak ada lagi kejadiannya, tapi begitu dia menghadapi suasana hatinya agak turun, itu muncul. Ya, itu muncul kenangan itu. Ya, kenapa saya dulu sampai dibegitukan, saya tidak terima dan sebagainya. Jadi artinya masa lalu, masa kecil tentu saja mesti kita siapkan dengan baik supaya anak-anak ini nanti tidak menjadi pasien psikosomatik di masa dewasanya. Itu Prof kira-kira kenapa merasa menjadi sangat penting melihat ke masa lalu terutama di masa kanak-kanak. Iya, baik. Kalau kita mulai dari dalam kandungan ya, kita tahu bahwa 3 bulan bayi di dalam janin di dalam kandungan itu dia pendengarannya sudah normal, artinya dia sudah mendengar. Itu kira-kira apa biasanya masalah selama di dalam kandungan ini ya, berarti tinggal 6 bulan di dalam kandungan itu ada efek bunyi-bunyian dari luar. Kira-kira apa yang berpengaruh ke dewasa itu? Ya, kalau dulu Rina masih punya bayi itu waktu hamil disarankan orang dengar musik klasik gitu ya, Prof ya. Katanya biar anaknya tenang, nggak anteng gitu ya. Jadi sebenarnya memang ada hubungan batin itu pasti ada. Makanya dalam agama pun setahu Rina, ibu yang hamil itu mesti sangat dihargai keinginannya ya, disayang, diperhatikan psikologisnya. Karena selain dari masalah batin ibunya sendiri dalam menghadapi masalah saat itu ada interaksi pada janinnya. Kemudian dari pendengaran yang tadi itu bisa saja berpengaruh menimbulkan kegelisahan pada janin walaupun dia mungkin belum tahu apa yang terjadi. Tapi setidaknya nanti akan ketika lahir ya, ketika menghadapi masalah satu hal ya, itu penampilan dia dalam menghadapi satu tekanan itu agak berbeda ya. Jadi anak yang Ausina punya kasus yang menarik juga, bagaimana dia dalam masa kandungan ibu dan ayahnya konflik, kemudian dia dilahirkan, kemudian dia tidak dirawat orang tuanya karena keluarganya pisah. Nah itu ternyata di masa dewasa dia mengalami psikosomatik ya, kita runut ke belakang traumatiknya ternyata di masa itu, di masa golden period di dalam kandungan dan kemudian sampai umur 6 tahun itu dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan dan itu berpengaruh pada kemampuannya menghadapi stres di masa dewasanya. Nah jadi kalau Rina rasa ya pemuliaan ibu hamil itu menjadi sangat penting, menjaga emosi dan jiwa ibu hamil itu menjadi sangat penting. Dan kemudian ketika sampai usia 6 tahun itu mestinya perawatan pengasuhan anak-anak itu menjadi perlu diperhatikan. Kondisi yang sekarang kita melihat seringnya anak-anak malah diberikan pada pengasuh ya, dan itu yang mempengaruhi ketahanan ya. Jadi sebenarnya ketahanan dia terhadap stres itu yang kuncinya sebenarnya.
Ketika dia menghadapi masalah di masa dewasa, di pekerjaannya, di pendidikan dia, di sekolahnya, dia nggak tahan terhadap tekanan itu karena di masa kecilnya dia tidak dibekali dengan kemampuan-kemampuan itu. Yang dipampangkan, yang dipertontonkan itu sesuatu yang membuat dia malah lari dari masalah itu, ketakutan dan sebagainya. Sehingga sedikit aja masalah di masa dewasa bisa menimbulkan masalah psikologis berikutnya. Gitu, Pak. Iya. Baik. Nah, kira-kira masalah-masalah atau kejadian-kejadian apa saja sih yang banyak memicu terjadinya gangguan psikosomatis di masa dewasa? Kalau Rina garis besar kan mungkin masalah perhatian. Masalah perhatian. Kita tahu bahwa apalagi sekarang begitu mudahnya anak-anak mendapatkan informasi dari luar rumah. Jadi kalau orang tuanya tidak perhatian memfilter informasi itu, maka sangat mempengaruhi pola pikir mereka. Itu yang pertama. Kedua, masalah perhatian juga sih sebenarnya, tapi keinginan ya, kedekatan dengan orang tua. Kedekatan orang tua itu akan menimbulkan suatu kepribadian yang kuat. Ya, kepribadian yang kuat karena dia diberikan orang tua yang mengerti ya Prof ya. Nah itu juga ujungnya nanti adalah ketahanan keluarga itu ditentukan oleh sudah mampukah ayah dan ibu ini membangun rumah tangga. Ini sekarang kurang perhatian ke situ barangkali ya Prof. Orang dulu kalau mau menikah itu mah udah yakin betul lah bisa membangun satu keluarga. Tapi kalau sekarang mungkin tidak terpikir itu langsung menikah dan kemudian ternyata dia tidak punya kemampuan untuk memberikan sesuatu yang positif pada anaknya. Kemudian overproteksi, Prof. Itu satu lagi ya. Jadi anak tiga pula pengasuhnya misalnya. Oh, Ya. Kemudian kemudian misalnya kemana-mana mestinya kita melihat pemandangan banyak seperti itu ya. Bagaimana seorang ayah ibu memberikan proteksi pada orang lain. Ayah ibunya jalan tapi anaknya dipegang oleh pengasuh di belakang. Nah itu jangan disalahkan suatu saat anaknya tidak punya pegangan. Tapi kalau dia dekat dengan ibunya, digendong sama ibunya, kemana-mana dipegang oleh orang tuanya, maka dia di masa dewasanya ketika ada masalah dia tahu dia akan mengadu ke siapa. Nah, banyak kejadian pada pasien psikosomatis, dia tidak punya tempat untuk mengadu. Ayah ibunya bukan orang yang tepat menurut dia. Sedih kan dengarnya, Prof? Harusnya kan ketika dia punya masalah, dia mengadu dulu pada orang tuanya sebenarnya. Nah, jadi sementara kalau dia mengadu sama Allah, kita tawarkan begitu, pendekatan agama lagi ya Prof. Dia bilang begini biasanya, kan ada jawaban langsung dari Allah, Bu, dengan apa masalah saya. Saya mau ada solusi. Siapa yang akan bisa bantu dia? Akhirnya dia akan mencari orang lain. Nah, kalau dia kebetulan ketemu dokter, ya mudah-mudahan bisa kita arahkan. Kalau dia ketemu orang yang lain yang memberikan paham yang berbeda, belum tentu hasilnya akan sama. Jadi ketergantungan pada orang tua itu hilang karena golden period itu orang tuanya nggak dekat dengan anaknya. Anak overproteksi iya, tapi diberikan pada orang lain gitu. Atau dia sendiri menjadi monster buat orang anaknya. Ada orang tua yang tidak sadar, Prof, dengan proteksi yang tinggi itu malah dia jadi monster, orang yang menakutkan bagi anaknya. Nah, itu akan berkembang menjadi ketika dewasa dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya pegangan. Jadi penting sekali, Prof, ini dokter anak itu paling oke nih kalau ngomong soal ini sebenarnya, tapi Rina memperhatikan dari kasus yang Rina temukan, ketika ditanya masa lalu kanak-kanaknya, ternyata hal-hal yang bikin trauma itu seperti itu. Dia terlalu diproteksi orang tuanya atau dia dilepaskan pada orang lain sehingga dia tidak dekat dengan orang tuanya. Baik, apa pesannya nih untuk para ibu-ibu muda kita, Bapak? Kalau Rina pesannya bukan hanya ibu muda, tapi kalau Rina sebagai psikolog di kedokteran ya Prof, pada mahasiswa tahun 1 Rina udah ngomong masalah itu. Ya bahwa bagaimanapun beberapa tahun ke depan kalian akan bina rumah tangga, Rina bilang gitu ya, atau mungkin pemirsa kita nonton sekarang pasti ya yang belum berumah tangga atau akan bina rumah tangga, pelajarilah bagaimana pendekatan psikologis pada anggota keluarga. Kuasai itu dan berikan perhatian yang lebih. Kadang-kadang anak hanya butuh didengarkan. Tidak perlu ada solusi kadang. Ya, daripada dia nanti mencari informasi dari yang lain. Gitu di kamar kita, di kamar anak-anak ada handphone, mereka bisa cari di Google, bisa mencari di video dan akhirnya mungkin menemukan hal-hal yang sebenarnya bukan yang terbaik buat dia. Yang terbaik adalah ayah dan ibunya, tempat dia bertanya. Karena itu kalau ingin jadi ayah dan ibu dan baik, ya harus persiapkan diri lah, terutama untuk ketahanan keluarga. Gitu. Setidaknya sekali sehari adalah duduk bersama di meja makan gitu ya, Prof. Ya, Kalau pagi nggak sempat sibuk ya, misalnya makan malam adalah saat ngobrol-ngobrol setelah makan. Itu sesuatu yang akan menjadi kesan yang luar biasa buat anak. Baik, ini bagaimana ini?
kalau nenek kakek kan sering juga nih satu tempat tinggal sama cucu. Katanya nenek kakek ini sayangnya tapi sayang tak bertanggung jawab ya. Jadi apa gimana ini? Kalau kita Ada, ini tidak kakek yang betul, bertanya kayaknya nih ya. Kakek langsung bertanya nih. kakek langsung bertanya. Iya, jadi sebenarnya itu mungkin anggapan yang salah juga ya, Prof. Ada juga sih sebenarnya perlunya nenek dan kakek ikut ya merawat atau mengelola anak cucunya. Cuman kata orang mas sayang ke cucu ini berbeda dengan sayang ke anak. Rina belum merasain, belum punya cucu ya. Tapi Prof Dal bisa jawab. Mungkin komunikasi aja barangkali, Prof. Komunikasi antara ibu dan ayah dengan kakek nenek ya, bukan berarti anak sudah menikah harus keluar rumah, enggak lah. Ngapain rumah dibikin besar-besar mungkin, Prof ya, kalau anak juga disuruh keluar. Tapi maksudnya bagaimana orang tua yang punya anak tadi mengkomunikasikan bahwa konsep dia begini dan kakek dan nenek harus bisa mengikuti. Nah, Memang kalau tidak mengikuti jadi kacau ya, misalnya ibunya melarang minum es krim, si kakek beliin es krim ah, sembunyi-sembunyi di belakang kan. ya. Iya, itu kejadian juga sama anak Rina kan, omanya kasih es krim gitu kan. Ya mungkin kita sebagai ibu bilang boleh oma kasih es krim, tapi pakai jadwal ya oma gitu. Kita tahu gitu. Kalau orang tua sebagai orang tua tahu bahwa si kakek, si nenek kasih sesuatu. Tapi misalnya dia makan permen, dikasih permen. Kan banyak yang trauma ibu-ibu, anaknya makan permen nanti giginya rusak. Ya diajarkan anaknya habis makan permen gosok gigi. Jadi ada harus seirama itu aja sih yang penting ya. Bukan tidak boleh. Nanti nenek kakek stres pula. Tidak bisa ngapa-ngapain pula dengan cucu kan. Boleh, tapi disepakati setidak-tidaknya searah. Kalau Baik, berlawanan arah pusing cucunya nanti. ya, Stres pula cucunya. ya, baik ya, tentu ini sangat bermanfaat, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga kakek nenek. Kakek nenek, iya. Nah, Mm-mm. kan masa depan anak-anak kita. Semoga Ya, anak-anak kita akan tumbuh secara baik dan ya, masa depan yang gemilang yang ya. kita harapkan. Karena beban masa depan tuh lebih berat kayaknya, Bro. Ya, untuk makin Mereka hari harus kuat. ya, persaingan dan Iya, macam-macam gitu ya. betul. Baik, Dokter Rina, semoga Siap, bermanfaat Bro. bagi pendengar kita dan Amin. sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.